Safira nih guys, dia sedih banget meratapi nasibnya yang kehilangan suaminya yang belum kunjung pulang sampai saat ini. Dan dia berusaha nih guys jalan-jalan ke taman untuk menyegarkan pikiran dia sendiri seperti itu nih guys. Barangkali mungkin ketika dia jalan-jalan di taman, dia menemui suaminya di situ. Memang kan dia dulunya dengan suaminya sering ke taman gitu kan, pernah basket bareng seperti itu nih guys. Dan di situ nih guys ya, Safira itu melihat ada orang yang bermain basket di situ nih guys di lapangan yang ia lewati seperti itu nih guys. Dia melihat di situ banyak orang yang sedang main basket nih guys tentunya ya. Dan memang di situ kedatangannya Safira sebenarnya untuk healing, untuk menyegarkan pikiran. Barangkali mungkin Mas Julian juga berada di tempat yang sama. Namun ternyata memang Julian tidak berada di situ nih guys. Ya, dan kondisinya di situ juga nih guys, ada seorang ya baru nih situ nih guys yang mana di situ ada latihan basket nih guys. Dimana Bian ini bersama dengan teman-temannya lagi main basket. Nah, si sosok baru ini nih guys ya, dia itu menunjukkan kepulihannya dalam bidang bermain basket nih guys. Dan dia itu nih guys bilang bahwa teman-temannya lain itu yang main basket itu harus lebih banyak latihan lagi agar menunjukkan kebolehannya dan meningkatkan kualitasnya. Tiba-tiba nih guys ketika dia melemparkan basket itu ternyata jatuh malah di depan Safira nih guys. Nah, Safira itu teringat dengan basket bahwa dia tuh pernah loh main dengan suaminya. Dia jago banget bermain dengan suaminya, memasukkan bola basket kering seperti itu nih guys, dan dia seneng banget seperti itu nih guys. Dan kemudian karena dia teringat bahwa dia pernah bisa main basket, kemudian dia mencoba untuk memasukkan bola basket tersebut ke dalam ring. Dan ternyata di situ nih guys, dia berhasil loh memasukkan bola basket itu ke dalam ring, dan akhirnya membuat semua orang yang ada di bermain basket tersebut itu terpana loh dengan kemampuannya, bahwa ternyata Safira itu bisa main, bahkan dia juga mau diajak main basket bareng. Namun sayangnya dia memang gak konsen nih guys. Dan di situ nih guys, sesosok laki-laki tersebut berusaha untuk menghalangi dia agar tidak terkena lemparan bola basket itu nih guys. Nah, kemudian di situ nih guys ya terjadi nih guys ya sesuatu hal yang memang tidak diinginkan Safira, karena kondisi dia yang linglung di situ. Makanya dia mengira ada hal atau laki-laki yang jahat kepada dia, berusaha untuk memegangi tangannya. Padahal Safira itu sebenarnya mau terkena bola basket. Ya karena ingin dilindungi lah tuh ya, makanya dia itu berpikiran yang aneh-aneh karena dia nggak tahu. Nah, kemudian dia langsung main pergi begitu saja nih guys. Dan kemudian seorang laki-laki tersebut terus mengikuti Safira nih guys, karena memang keadaannya Safira itu kan linglung begitu loh. Dan dia itu pengen mengejar Safira karena dia itu sebenarnya pengen menegaskan bahwa dia tidak pengen berbuat yang aneh-aneh. Karena tadi itu kan sebenarnya dia hanya menolong Safira agar tidak terkena basket di kepala dia seperti itu. Makanya dia terus mengikuti Safira nih guys, di mana keberadaan Safira. Nah, kemudian Safira ini guys duduk-duduk di taman dia sendirian seperti itu. Nah, melihat Safira ini yang lagi stres, entah kenapa dia di taman sendirian nih guys. Apakah dia menunggu suaminya atau semacamnya? Karena di situ ya laki-laki itu juga memandangi Safira, di mana Safira ini sering memegangi perutnya. Apakah benar kondisinya bahwa Safira saat ini sedang hamil atau apa seperti itu loh? Karena kayaknya dia juga banyak masalah deh di situ. Makanya dia ke taman mungkin untuk menyegarkan diri, ataukah dia lagi menunggu suaminya karena dia nggak mungkin kan datang sendirian ke taman seperti itu. Dan kemudian di situ dia melihat bahwa kondisinya Safira itu kayaknya sedih seperti itu loh guys. Makanya di situ laki-laki tersebut berusaha terus ya guys ya membuntuti ya Safira. Namun pada awalnya Safira juga tidak sadar bahwa dia itu terus dilirik seperti itu nih guys. Dan di situ memang Safira terus berpikiran mencari di mana keberadaan suaminya, dan dia teringat bahwa kalau orang lain bisa happy nanti ketika lahiran dengan adanya Mas Julian di situ pastinya akan happy, kita akan ke taman bareng seperti itu. Jadi Safira akan memiliki momongan dan bisa ke taman bareng suaminya. Namun sayangnya sampai detik ini justru malah suaminya itu belum kunjung pulang. Nah, maka dari itulah yang nyebabin Safira itu memang sedih begitu loh guys. Dan kemudian laki-laki tersebut juga pengen menghampiri Safira, namun ntar dia berpikir yang aneh-aneh seperti itu kayak tadi. Padahal kan tujuan dia kan untuk ya melindungi Safira, kembali lagi seperti itu. Namun memang Safira yang keadaannya lagi linglung, dia tidak melihat ke sana kemari nih guys di situ. Bahkan Safira ini justru malah tiduran gitu loh guys di bangku yang ada di taman itu. Nah, kemudian di situ kan laki-laki yang mengikuti itu hanya terdiam di situ saja. Dia hanya memandangi Safira, dia mau membangunkan Safira nggak enak, nanti dia berpikir yang aneh-aneh. Nah, kemudian sementara Mama Gina itu nih guys lagi mempersiapkan ya
makanan untuk buka nanti seperti itu nih guys. Mempersiapkan semua makanan, bikin kolak dan lain-lain seperti itu. Namun di samping itu Jet juga terus kepikiran tentang anaknya di mana keberadaan Julian saat ini yang masih belum diketahui di mana keberadaan karena polisi masih belum bisa menemukan, bahkan orang-orang juga masih belum bisa menemukan. Nah, di situ nih guys juga ada Sisi yang tanya apakah mamanya itu bikin sup buah, ternyata tidak bikin. Nah, kemudian dia hanya bikinnya puding, suruh ngambil tuh puding ya kan untuk Safira dan keluarganya seperti itu nih guys. Nah, kemudian di situ juga memang kondisinya bahwa Mama Gina sangat memprihatinkan sekali anaknya Julian yang tidak kunjung pulang, di mana keberadaan Safira yang lagi hamil membutuhkan sosok ayah, malah tidak ada seperti itu. Nah, di situ juga ada Sisi nih guys ya, yang mau membeli buah ya tentunya, dan kemudian di situ nih guys ya, karena kondisinya bahwasannya Safira itu tidak ada di situ, dia berusaha ke kamar atas gitu loh, ingin mencari Safira. Dan di situ juga ada Romi, di mana Romi itu bilang kepada Mbak Gina bahwasanya di situ Safira nggak ada di atas tadi. Dia hanya tahu tadi pas waktu dari tadi ya, pertama dia pulang, itu ternyata Safira itu juga mau keluar loh seperti itu. Ya mungkin barangkali Safira itu jalan-jalan seperti itu. Nah, mendapatkan kabar dari Romi bahwasanya memang Safira tidak ada di atas di kamar, membuat keadaan semakin ya gawat darurat nih, karena memang Mama Gina sangat khawatir banget, makanya dia langsung menelpon anaknya Sisi. Mungkin barangkali di situ kan Safira ada. Dia bilang kepada Sisi bahwasannya Safira itu pergi begitu saja, walaupun sebenarnya Sisi menganggap bahwasannya mobilnya Kak Ian kan masih berada di rumah. Lalu pergi kemana? Dan mungkin menurut mamanya dia jalan-jalan, makanya di sebagian kompleks itu mungkin dia ada di situ, makanya nantinya dia bawa mobilnya pelan-pelan seperti itu. Mungkin barangkali ketemu Safira dan suruh Safira bawa pulang seperti itu nih guys. Dan akhirnya di situ Sisi mengiyakan. Nah, sementara itu nih guys ada Safira ini yang ketiduran di situ nih guys. Nah, kondisi dia kan ketiduran nih. Dengan kondisi dia yang ketiduran seperti itu membuat laki-laki yang berada di situ yang menunggu Safira itu khawatir gitu loh guys, karena kondisinya dia tertidur. Padahal jelas-jelas taman sudah mau sepi nih guys. Kenapa dia belum bangun? Takutnya kan ada sesuatu yang jahat ke Safira, makanya dia berusaha untuk lari ke Safira. Namun di satu sisi nanti Safira berpikir yang aneh-aneh lagi. Dia mau berniat jahat seperti itu, padahal tidak ada terlintas di dalam pikiran laki-laki tersebut untuk ya berniat jahat kepada Safira. Justru malah dia mau mengingatkan Safira agar tidak tidur di bangku taman di situ sendirian, apalagi dengan keadaan sudah sepi. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk berani nih guys menghampiri Safira. Namun dia juga bingung nih guys, apakah tindakan dia sudah benar? Apakah nantinya Safira itu tidak akan ngomel-ngomel seperti itu? Namun demi kebaikannya kayaknya dia harus membangunkan Safira seperti itu nih guys. Walaupun di situ dia juga memandangi bahwa Safira itu kayaknya letih lesu gitu loh. Apa gara-gara dia nangis, dia capek seperti itu makanya dia tertidur di situ? Apakah dia lagi nunggu suami yang tidak kunjung datang atau bagaimana? Kok dia sendirian seperti itu? Dia kasihan dengan Safira, mau dibangunin nggak enak juga. Nanti terganggu tidurnya seperti itu. Namun dia tidak punya pilihan lain nih guys. Akhirnya dia memutuskan untuk membangunkan Safira nih guys dengan sangat hati-hati, membangunkan dia dengan sangat hati-hati seperti itu nih guys. Dan di situ memang pada awalnya juga dia bingung apa yang harus dia lakukan. Apakah tindakan dia membangunkan Safira itu sudah benar? Ya, namun itu pilihan itu. Kemudian di situ Safira ini terbangun, yang di pikiran dia yang membangunkan adalah suaminya. Ternyata laki-laki tadi nih guys yang ada di main basket tadi seperti itu. Apakah dia mengikuti Safira seperti itu? Nah, itu nggak ada yang tahu tuh, karena Safira mikirnya bahwa dia mau berniat jahat nih, apalagi dengan kondisi sepi. Padahal di situ sebenarnya dia cuma membangunkan Safira supaya Safira itu lebih berhati-hati di tempat umum untuk tidak tidur, supaya dia kembali ke rumah seperti itu nih guys. Dan Safira ini berpikir bahwa laki-laki itu pasti mau berniat jahat dan dia mau teriak-teriak. Nah, kemudian oke guys, akhirnya karena dia tidak mau teriak-teriak, Safira laki-laki tersebut ini mau pulang. Ya, namun di satu sisi dia sangat khawatir dengan Safira. Dia keadaannya kan memegangi perut sendirian, apakah dia hamil, kok sendirian seperti itu nih guys. Dan akhirnya di situ udah deh, dia nggak punya pilihan lain, laki-laki tersebut pergi. Nah, Safira pun juga kembali. Ya, walaupun dengan keadaan dia yang masih linglung seperti itu nih guys. Nah, kemudian Sisi yang membeli sebuah di situ nih guys ya, tidak sengaja dia ketemu dengan Safira juga di tempat itu nih guys. Dan akhirnya Safira ini dibawa pulang oleh Sisi.
nih guys, karena kebetulan ketemu Sisi akhirnya dia dibawa pulang seperti itu. Walaupun Sisi juga khawatir kemana saja seperti itu kan ya, Safira kok nggak ngomong. Nah akhirnya laki-laki yang bututi tadi itu tahu bahwa ternyata ada keluarganya yang menjemput dia, sehingga aman tuh dia tinggal seperti itu nih guys, karena tadi kan dia mengkhawatirkan Safira. Nah sementara itu juga ada Yuda nih guys. Yuda ini benar-benar sangat khawatir banget dengan kondisi Loli yang sangat memprihatinkan sekali. Walau bagaimanapun Loli itu harus segera sadar seperti itu nih guys. Dia sayang banget dengan Loli seperti itu dan sudah dianggap anaknya sendiri. Walaupun dia tahu bahwa Loli itu adalah anak dari Romi, ayah yang kurang bertanggung jawab, yang tidak bertanggung jawab. Bahkan di situ nih guys ya, Yuda itu juga peduli banget loh dengan Dania itu. Bahkan Dania yang saat ini sakit itu diharapkan dia untuk lebih istirahat, untuk jaga istirahat. Walaupun pada awalnya di situ nih guys ya, Dania tuh nggak mau istirahat. Kalau dia istirahat di rumah, gimana? Siapa yang nunggu di situ? Nah, di situ Yuda bilang bahwasannya dia bisa kok menunggu sendirian seperti itu. Apalagi kalau misalkan kondisinya Dania itu sakit, lalu siapa yang akan menjaga seterusnya? Kan dia butuh ibu seperti itu. Makanya nih guys ya, Yuda ini menawarkan buat Dania untuk kembali ke rumah ya, tidur, istirahat seperti itu, nggak apa-apa, biarkan Yuda saja sendirian. Walaupun sebenarnya nggak enak tuh kan ya Dania, karena kan pastinya nanti suatu saat anaknya butuh seperti itu. Namun ya udah deh, karena memang pilihannya Yuda seperti itu, membuat dia itu akhirnya ya udah pulang naik taksi seperti itu nih guys. Dania nih guys yang baru pulang ya guys, ternyata justru malah Yuda ini dikabarkan oleh pengacaranya bahwa selama 2 hari ini Dania tuh tidak lapor ke polisi, makanya pengacaranya ini dihubungi polisi nih guys. Dan di situ nih guys ya, karena kondisinya Dania sudah tidak lapor selama 2 hari, nah Yuda ini kepikiran nanti ini berimbas dengan Dania yang akan justru berpotensi bisa masuk penjara nih guys, karena dia tidak lapor. Nah kemudian dia berusaha untuk menghampiri Dania, tiba-tiba ternyata ada suster. Di situ suster bilang bahwa ternyata sudah ada perkembangan tentang Loli. Loli itu tangannya sudah bergerak-gerak nih. Nah karena ada info yang sangat penting ini, dia nggak fokus ke Dania, dia langsung menemui Loli nih guys untuk melihat perkembangannya sendiri, karena suster bilang bahwa anaknya Loli ini sudah ada perkembangan, tangannya sudah bergerak-gerak seperti itu nih guys. Dan kemudian di situ ternyata kan kondisi Loli masih sama seperti ya, belum ada perubahan seperti itu. Dia melihat Loli ini masih ya berbaring seperti itu dan tangannya masih belum bergerak, dan dia berharap bahwa Loli itu menunjukkan progres yang cukup luar biasa seperti itu nih guys. Dan di situ nih guys ya, dia sedih bahwa Loli itu tidak kunjung bangun dari komanya, dan dia berharap bahwa Loli kondisinya semakin membaik. Loli ini keadaannya semakin membaik, makanya dia berusaha untuk ngajak terus ngomong Loli supaya ada perubahan. Namun ternyata dia tidak melihat adanya perubahan tersebut. Nah dokter ini bilang bahwa seharusnya kalau misalkan dengan keluarganya atau mamanya, seharusnya kan ada perubahan seperti itu. Namun di situ juga Yuda tidak melihat akan hal itu. Mungkin dia membutuhkan sosok kali ya dari mamanya, karena mamanya itu pasti akan bikin Loli itu terbangun dari koma seperti itu. Dan diharapkan bahwa memang dokter ini ya, tadi itu kan memang terjadi perubahan, makanya langsung bilang tuh sama Yuda untuk segera menemui Loli. Barangkali dengan adanya sentuhan dari keluarganya, dia akan terbangun dari koma dan ada progres yang luar biasa seperti itu nih guys. Nah sementara Safira ini nih guys lagi makan ya kan, habis tadi jalan-jalan ke taman sendirian seperti itu. Mama Gina ini berusaha untuk mengingatkan kepada Safira kalau dia keluar kemana-mana jalan-jalan, tolong kabari keluarganya agar tidak khawatir seperti itu. Dan Safira ini minta maaf ya karena dia nggak bilang kepada keluarganya, kepada Mama Gina ataupun Sisi, dan seharusnya dia bilang seperti itu biar nggak kejadian gitu loh. Dan di situ Mama Gina sebenarnya tidak pernah melarang. Namun dengan kondisinya dia saat ini hamil, dia linglung seperti itu, diharapkan untuk cerita seperti itu. Dan kemudian dia langsung pergi ke kamar nih guys. Makanan dia cuma sedikit aja nih guys. Nah di situ makanya Mama Gina menyuruh Sisi untuk membawakan sop buahnya ke atas gitu. Nah sementara itu nih guys ya, Dania mendapatkan telepon dari Yuda. Dan dia berharap bahwa yang terbaik ada kondisi Loli lebih baik, bukan masalah yang lebih buruk, karena dia baru saja pergi meninggalkan Loli. Dan dia berusaha untuk mengangkat nih guys, dan dia langsung khawatir bagaimana, apakah kondisinya Loli sudah baik-baik kan, atau justru Loli ini malah celaka setelah ditinggal gitu. Apakah ada perkembangan seperti itu? Yuda berusaha untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja seperti itu, jadi Dania nggak perlu khawatir. Nah sementara Pak Gunawan ini ternyata ya guys ya, dia itu kan baru pulang tadi kan ya, dia mendapatkan pesan dari anaknya Julian bahwasannya
di situ ada masalah terkait merger perusahaan dengan Mona seperti itu. Ada yang mengganti kontraknya seperti itu, yang merger dengan perusahaan Mona itu hanya salah satu seperti itu. Nah, kemudian dia tanya tuh kepada istrinya, apakah benar di situ yang mengganti itu adalah Lestari? Mengganti kontraknya yang bekerja seperti itu cuma satu perusahaan saja. Ya, anak perusahaannya saja yang merger dengan perusahaan Mona seperti itu. Memang yang mengganti itu adalah Mama Lestari dan dia mengakui itu pun dia lakukan untuk menjaga perusahaannya Rafael. Apapun akan dia lakukan, guys. Ya, dia tidak mau kehilangan perusahaannya seperti itu. Dan walaupun di situ Mona adalah menantunya, dia tetap ya ingin melakukan apapun demi anaknya Rafael. Karena walau bagaimanapun dia adalah pemegang saham tertinggi di perusahaannya dan dia sudah membantu mengatasi setiap masalah ya kerugian perusahaan sebelumnya. Nah, sementara itu nih guys, justru malah Pak Gunawan ini seneng nih guys, apa yang dilakukan itu malah bagus. Kenapa? Karena Mona itu sebenarnya merger dengan perusahaannya itu cuma yang bagian cabang Jakarta, nggak keseluruhannya. Dan kemudian Mama Lestari ini bingung loh, ternyata Mona itu selicik itu. Memang Pak Gunawan ini menjelaskan bahwa memang dia itu selicik itu nih guys ya. Hanya saja Mama Lestari itu tidak menyadari seperti itu nih guys. Dan kemudian nih guys ya, ada sesuatu hal penting juga yang ditanya terkait ya Safira. Apakah benar bahwa papanya Safira itu dan keluarganya pernah dibunuh oleh Pak Gunawan seperti itu? Karena selama ini ya Pak Gunawan itu baik banget dengan Safira. Apakah ada hubungannya papanya Safira yang pernah dibunuh seperti itu loh guys? Karena memang kejadian di masa lalu bahwa kedua orang tua Safira itu dibunuh nih guys. Safira itu nggak tahu siapa yang melakukan tindak kejahatan tersebut nih guys. Dan apakah benar yang menjadi dalang itu adalah Pak Gunawan itu sendiri? Dan Mama Lestari itu menemukan semua bukti-bukti dari flash disk tersebut yang menyatakan bahwa Pak Gunawan kayaknya itu ada ya di balik semua itu nih guys. Namun pada awalnya Pak Gunawan itu nggak ngaku nih guys. Dia nggak ngaku apa sih yang diucapkan Mama itu nggak benar seperti itu. Apalagi dia cuma bicara tanpa adanya bukti seperti itu. Kalau ngomong itu mbak Yodi jaga seperti itu. Namun di situ nih guys ya, Mama Lestari bilang untuk akan kejujuran Pak Gunawan nih guys. Dan kemudian di situ nih guys ya, berkat adanya flash disk yang ia temukan sendiri tersebut menjadi kunci, menjadi bukti bahwa Pak Gunawan itu nggak bisa berkelit-kelit, nggak bisa bohong seperti itu. Karena Mama Lestari menyaksikan sendiri di flash disknya itu ada bukti loh bahwa semua rekamannya itu sudah ditonton, bahwa memang Pak Gunawan itu melakukan hal itu semua. Makanya Mama Lestari ini menyadari apapun perbuatan yang ia lakukan untuk Safira karena dia merasa bersalah. Makanya dia benar-benar peduli seperti itu. Ya, makanya dengan adanya flash disk yang ia temukan tersebut semakin membuat ia itu yakin bahwa ternyata Pak suaminya itu ya Pak Gunawan itu sangat menyayangi Safira karena merasa bersalah di masa lalu karena kedua orang tuanya itu dibunuh oleh Pak Gunawan. Makanya itu benar-benar ngerti banget tuh guys ya. Ya, dan di situ nih guys ya, Pak Gunawan tidak bisa berkutik-kutik, dia nggak bisa ngomong apa-apa karena istrinya sendiri tahu seperti itu. Dan semua apapun yang dilakukan itu nih guys ya, makanya dia juga tidak mau kehilangan anaknya. Semua yang ia lakukan bahkan di masa lalu pun tidak hanya suaminya yang punya dosa, melainkan di situ istrinya sendiri pun di masa lalu juga punya dosa loh kepada Safira, di mana di masa lalu itu ya tahu betul tuh ya kan Pak Gunawan bahwa istrinya itu juga pernah menaruh harapan yang sangat jahat sekali kepada Safira, di mana dulunya dia pernah membakar rumahnya Safira. Itu adalah dalangnya adalah Lestari ini nih guys ya. Di masa lalu dia juga melakukan hal itu dia. Dan itu hanya Pak Gunawan saja juga yang tahu. Jadi antara Pak Gunawan dan juga antara istrinya itu nih guys, antara Pak Gunawan dan Lestari itu ternyata melakukan niat jahat di masa lalu kepada Safira yang menjadi rahasianya. Namun itu semua impas menurut Mama Lestari karena semenjak anaknya itu dikhianati, Rafael itu dikhianati oleh Safira, membuat ya kan di situ Mama Lestari ini semakin punya hati yang jahat seperti itu. Ya. Dan di situ juga memang ya apapun ini menurut Mama Lestari ini akan jadi rahasia mereka berdua nih guys. Jangan sampai orang-orang itu tahu. Namun apapun itu Pak Gunawan sebenarnya menjelaskan bahwa kejadian sebenarnya itu nggak seperti itu. Bahwa dia membunuh papanya
Safira nggak seperti itu nih guys sebenarnya ya. Namun apapun itu menurut Mama Lestari udah itu biar menjadi rahasia mereka berdua saja. Apapun akan dilakukan Mama Lestari itu semua demi Rafael. Dan bahkan perusahaan yang dipimpin Rafael saat ini pun jangan sampai jatuh ke tangan siapapun, Muna sekalipun istrinya. Apapun akan dilakukan Mama Lestari hanya untuk anaknya Rafael karena Rafael adalah salah satu-satunya anak yang ia miliki dan menjadi buah kesayangan bagi Mama Lestari. Dan di situ nih guys ya, memang sebenarnya Pak Gunawan ini bingung juga mau bilang apapun. Namun menurut istrinya, apapun kejadian di masa lalu sudah dilupakan saja nih guys. Dan itu menjadi rahasia mereka berdua. Seperti itu. Makanya sebenarnya di situ juga antara bingung ya Pak Gunawan ini menjelaskan bagaimana sebenarnya kejadian di masa lalu. Apakah memang dia itu yang telah membunuh keluarganya Safira seperti itu nih guys, dan bagaimana dia harus menceritakan